Well guys, pada video sebelumnya kita sudah berbincang mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada beberapa trik penjumlahan yang akan kita kupas bareng-bareng nih. Well, trik ini berlaku untuk dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama jika kedua bilangannya memiliki tanda yang sama. Lalu, kasus yang kedua adalah jika kedua bilangannya memiliki tanda yang berbeda. Yang pertama kita bahas yakni kasus yang jika kalian bertemu soal yang kedua bilangannya itu memiliki tanda yang sama ya guys. Nah, yang perlu kalian ingat adalah jika bertemu kasus seperti ini, maka angkanya kalian jumlahkan. Kemudian hasil akhirnya akan memiliki tanda yang sama dengan tanda pada bilangan pada soal tersebut. Bingung? Oke, mari kita tengok soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukan hasil dari 23 ditambah 14. Nah, untuk soal ini bisa kita lihat bahwa kedua bilangannya memiliki tanda yang sama, yaitu keduanya bertanda positif. Sehingga kedua bilangan tersebut kita jumlahkan. Hasilnya adalah betul sekali 37. Hasil 37 ini akan bertanda positif mengikuti tanda pada soalnya. Gampang kan? Mari kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan hasil dari negatif 13 ditambah negatif 26. Nah, kita lihat bersama bahwa kedua bilangan bertanda sama, yaitu kedua bilangannya bertanda negatif. Hal pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan kedua bilangannya tanpa memandang tanda bilangannya. Sehingga kita punya 13 ditambah 26. Berapa hasilnya? Yap, betul sekali, 39. Nah, perhatikan kembali bahwa pada soal kedua bilangannya bertanda negatif, maka hasil akhir pun akan bertanda negatif. Sehingga kita punya hasil negatif 13 ditambah negatif 26 sama dengan negatif 39. Next, jika kalian bertemu kasus di mana kedua bilangannya memiliki tanda yang berbeda, maka langkah pertama kalian harus mencari terlebih dahulu selisih dari kedua bilangan. Nah, selisih itu apa? Selisih itu adalah hasil pengurangan dari bilangan yang memiliki nilai yang besar dikurangi dengan bilangan yang bernilai kecil. Nah, yang kedua, dari selisih tersebut akan memiliki tanda yang mengikuti tanda dari soal di mana yang memiliki nilai bilangan yang paling besar. Yuk perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah hasil dari negatif 30 ditambah 7. Well, kita dapat lihat bahwa 30 bertanda negatif, sedangkan 7 bertanda positif. Kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, sehingga kita cari dulu ya selisih antara 30 dengan 7. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali, hasilnya adalah 23. Di mana kalian dapat 23? Nah, ingat kembali ya, selisih adalah kalian mengurangkan nilai yang besar dengan nilai yang kecil, sehingga 30 kalian kurangkan dengan 7. Well, karena pada soal ini yang bernilai lebih besar adalah 30 dan 30 bertanda negatif, maka hasil akhirnya pun akan bertanda negatif. Sehingga kita akan punya hasil akhir yang baru adalah negatif 23. Next, perhatikan contoh selanjutnya ya. Tentukan hasil dari negatif 5 ditambah 27. Nah, di sini 5 bertanda negatif, sedangkan 27 bertanda positif. Nah, berdasarkan aturan yang tadi, maka kita cari dulu ya selisih antara 27 dengan 5. Hasilnya adalah 22. Menurut aturan selanjutnya, kita lihat dulu yang mana ya yang bernilai lebih besar.
Oh, yang lebih besar adalah 27. 27 bertanda positif, sehingga hasil akhir pun akan ikut bertanda positif. Well, kita pun memiliki hasil akhir positif 22. Nah, bagaimana jika kalian bertemu kasus seperti ini? Negatif 5 dikurangi negatif 18. Well guys, yang pertama kita lihat bahwa pertemuan negatif dengan negatif berdasarkan aturan perkalian akan menghasilkan tanda yang positif, sehingga soal yang baru menjadi negatif 5 ditambah 18. Karena kedua bilangan ini bertanda yang berbeda, maka menurut aturan kita cari dulu ya selisih antara 18 dengan 5. Hasilnya adalah 13. 13 akan bertanda positif mengikuti tanda dari soal yang memiliki nilai yang lebih besar. Gimana? Mudah bukan? Next, materi kita adalah membahas mengenai penerapan soal-soal dari bilangan bulat ya di kehidupan sehari-hari. Yuk kita intip satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah soal gabungan dari seluruh operasi hitung. Well, tentukanlah hasil dari 47 dikurang 12, kemudian dibagi negatif 6, kemudian dikalikan negatif 2, kemudian ditambah negatif 20. Berapa ya hasilnya? Nah, berdasarkan aturan yang pertama, dalam menyelesaikan soal ini, kalian harus menghitung dari jalur kiri. Adapun aturan tambahan yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, jika kalian menemukan operasi perpangkatan ataupun akar kuadrat, selesaikanlah operasi tersebut. Kemudian disusul dengan operasi pembagian atau perkalian. Yang terakhir yang harus kalian selesaikan itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangannya. Oke, untuk soal ini kita beranjak dari jalur kiri ya. Well, perhatikan dari jalur kiri dulu nih guys. Ternyata kita tidak menemui operasi pangkat ataupun akar kuadrat. Berarti kita lanjut ya. Lanjut, ternyata kita menemui operasi bagi dan operasi perkalian. Yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Tetap dari jalur kiri ya. Well, karena dari jalur kiri kita temukan ada operasi pembagian, maka kita selesaikan operasi pembagiannya dulu ya. Nah, 12 dibagi negatif 6 hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Next, kita temui ada negatif bertemu dengan negatif nih guys. Well, pertemuan ini akan menghasilkan bilangan yang bertanda positif menurut aturan perkalian. Jangan dilupakan ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, dari jalur kiri lagi kita berjalan ya. Kemudian kita menemukan ada operasi perkalian nih. Nah, 2 kali negatif 2 di sini akan menghasilkan negatif 4 menurut aturan perkalian yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita punya format atau bentuk yang baru nih. Dalam bentuk yang baru ini kita jumpai ada pertemuan tanda positif dengan tanda negatif. Menurut aturan perkalian, positif bertemu negatif akan menghasilkan tanda yang bilangannya negatif. Jangan kalian lupakan ya, itu juga ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita punya bentuk akhir nih, 47 dikurangi 4, kemudian dikurangi 20. Kita tetap menyelesaikan dari jalur kiri ya. 47 dikurangi 4 hasilnya adalah sekitar 43. Lalu kita kurangi hasil ini dengan 20, sehingga kita punya hasil akhir yaitu 23. Pintar sekali. Yuk cus, kita berangkat ke soal selanjutnya. Dalam suatu pertandingan, regu yang menang diberi nilai 4, yang kalah diberi nilai negatif 1, sedangkan yang seri nilainya 2. Nah, sebuah regu telah mengikuti 20 kali pertandingan dengan hasil 13 kali menang dan 4 kali kalah.
Tentukanlah nilai dari regu tersebut. Nah, jadi dalam menghadapi soal-soal cerita seperti ini, saya sarankan agar kalian tidak usah menyalin soalnya ya. Jadi kalian buatlah sistem diketahui, ditanya, lalu buat penjabaran proses mendapatkan jawaban. Seperti yang saya buat berikut ini. Dari soal yang tadi kita ketahui ada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, skor menang nilainya 4, skor kalah nilainya negatif 1, skor seri nilainya 2. Seri itu nama lainnya draw ya. Next, diketahui juga bahwa regu tersebut tanding sebanyak 20 kali dengan hasil menangnya 13 kali sedangkan 4 kali kalah. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai dari regu tersebut. Nah, yuk kita lihat penjabaran dari proses menemukan jawabannya. Yang pertama, kita hitung untuk poin yang menang ya. Well, mereka menang sebanyak 13 kali, sedangkan skor menang itu sendiri adalah 4. Sehingga total mereka atau nilai mereka menang itu adalah 13 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 52. Next, kita hitung poin mereka mengalami kekalahan nih. Nah, mereka mengalami kekalahan sebanyak 4 kali, sedangkan skor untuk kalah itu negatif 1. Sehingga nilai mereka kalah adalah 4 kali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Well, mereka sudah menang 13 kali, sedangkan kalah 4 kali. Jika dijumlah, hasilnya mereka baru tanding 17 kali, sedangkan di soal diketahui bahwa regu tersebut mengikuti 20 kali pertandingan. Lagi 3 berarti apa dong? Well, lagi 3-nya mereka mengalami pertandingan seri. Jadi, banyak seri dapat kita cari dengan mengurangi total pertandingan yakni 20 dengan total mereka menang dan kalah ya guys. Nah, berapa ya poin untuk pertandingan seri? Nah, kita ketahui bahwa mereka 3 kali itu bertanding dan itu seri. Sedangkan skor untuk nilai seri itu adalah 2, sehingga total poin mereka adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang bisa nggak sih kita hitung berapa ya nilai total regu tersebut? Well, nilai total dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua skor yang kita dapat. Nilai menang kita jumlahkan dengan yang kalah, kemudian kita jumlahkan dengan yang seri. Menang tadi 52, kemudian kita tambah dengan nilai kalah, yaitu negatif 4. Lalu nilai seri 6. Kita terapkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari ya guys, seperti aturan penjumlahan dan pengurangan. Hasilnya adalah 54. Next, perhatikan contoh berikut ini. Suhu udara di kota Oklahoma pada pukul 5 adalah negatif 13 derajat Celcius. Suhu udara naik 3 derajat Celcius setiap jam dari pukul 5 hingga pukul 11. Suhu udara di kota Oklahoma pada pukul 11 adalah... Nah, jangan lupa untuk membuat diketahui, ditanya ya guys. Lalu buat penjabaran proses kalian menemukan jawaban. Nah, di sini saya buat diketahui dari suhu awal jam 5 itu adalah negatif 13 derajat Celcius. Suhunya naik 3 derajat Celcius per jam. Nah, jika dihitung, kenaikan suhu dari jam 5 sampai jam 11 itu memiliki rentang waktu 6 jam. Nah, kira-kira suhu akhir pada jam 11 berapa ya? Well, untuk rentang waktu 6 jam tersebut, total kenaikan suhu yang terjadi adalah 6 jam kali 3 derajat Celcius. Hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Sehingga suhu akhir kota Oklahoma dapat kita hitung, yaitu menyelesaikan dengan menjumlahkan suhu awal dengan besar kenaikan suhu yang terjadi ya guys, yakni negatif 13 ditambah 18. Berapa hasilnya? Pintar sekali, hasilnya adalah positif 5.
Nah, agar lebih mahir dalam menerapkan operasi hitung bilangan bulat, yuk kita latihan soal-soal berikut ini. Nah guys, kalian bisa pause video ini dan latihlah soal-soal ini di rumah ya. Well, sampai di sini dulu ya perbincangan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!